Kisah menakjubkan sahabat Julaibib. Julaibib adalah seorang sahabat yang berwajah jelek, terkesan sangar, tubuhnya kurus dan pendek, berkulit hitam dan fakir. Pakaiannya lusuh, compang-camping, kakinya pecah-pecah, tidak memiliki sandal. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diciduk dengan tangannya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak ada yang tahu dan tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku adalah cacat sosial yang sangat besar. Bahkan pemimpin Bani Aslam di Madinah, Abu Barzah, menyampaikan, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib pada saat itu. Namun, jika Allah berkehendak menurunkan rahmatnya, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Julaibib mendapatkan hidayah Islam dan dia selalu berada di saf paling depan dalam sholat maupun jihad. Meski demikian, hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Namun tidak dengan Rasulullah, sang rahmat bagi alam semesta. Julaibib yang tinggal di emperan Masjid Nabawi suatu hari ditanya oleh sang Nabi, "Wahai Julaibib, apakah kamu sudah menikah?" "Belum ya Rasulullah." "Siapakah yang mau menikahkan putrinya dengan saya ya Rasul?" Julaibib menjawab dengan tersenyum. Rasulullah pun ikut tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan menikahkan putrinya dengan Julaibib. Di hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali bertanya, "Hai Julaibib, maukah kamu menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama, "Siapakah yang mau menikahkan putrinya dengan saya ya Rasul?" Dengan tersenyum. Di hari yang ketiga Rasulullah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Namun di hari yang ketiga itu Rasulullah memegang tangan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. Ketika sudah sampai, Rasulullah menyampaikan maksudnya, "Wahai sahabatku, aku ingin melamar putri kalian." Kemudian sahabat Ansor mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, betapa beruntungnya kami dilamar oleh Rasulullah. Ini akan menjadi cahaya yang menerangi rumah kami." Sahabat Ansor itu menjawab dengan berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah melanjutkan pembicaraannya. "Lalu untuk siapa ya Rasul?" "Kulamar putri kalian untuk Julaibib." "Hah? Julaibib?" Sahabat Ansor itu kaget mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. "Iya, untuk Julaibib," kata Rasulullah. "Ya Rasul, kalau gitu saya harus meminta pertimbangan istri saya terlebih dahulu." Kemudian beliau berdiskusi bersama istrinya. "Hah? Julaibib?" kata istrinya. "Ayah tahu kan siapa Julaibib? Dia berwajah jelek, berkulit hitam, bertubuh kurus, dan yang paling bermasalah, dia itu tidak bernasab." "Demi Allah tidak ayah, saya tidak akan pernah menikahkan putri kita dengan Julaibib." Dalam situasi diskusi tersebut, sang putri dari balik tirai berkata dengan lemah lembut, "Siapa yang memintanya wahai ayah dan ibu?" "Rasulullah nak, beliau bermaksud menikahkanmu dengan Julaibib," jawab sang ayah. "Apakah ayah dan ibu bermaksud untuk menolak permintaan Rasulullah?" "Nak, kamu tahu kan Julaibib? Dia itu tidak cocok untukmu nak," jawab sang ayah. "Demi Allah ayah, jika Rasulullah yang memintanya, aku siap menerimanya, karena Rasulullah tidak mungkin membawaku pada kehancuran dan kerugian." Kemudian sang putri yang solehah itu membacakan surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, ada pilihan yang lain bagi mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Kemudian sang ayah kembali menghadap Rasulullah dan menyampaikan bahwa beliau menerima lamaran dari Rasulullah untuk Julaibib. Mendengar lamarannya diterima, Julaibib kaget setengah mati. Akhirnya beliau bersujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Julaibib tidak menyangka dirinya yang memiliki banyak kekurangan dan tidak punya nasab akan mendapatkan jodoh di dunia. Kemudian pernikahan antara Julaibib dan putri pimpinan Ansor berlangsung dengan hikmat, disaksikan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Di hari yang sama datanglah panggilan perang karena musuh bermaksud menyerang kaum muslimin di Madinah. Seperti biasa, Julaibib tidak mau ketinggalan untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Akhirnya peperangan berkecamuk dengan sangat dahsyat. Setelah peperangan berakhir, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasul,"
Mereka menjawab dengan serempak, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Sang Nabi bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasul." Kali ini sebagian sahabat menjawab dengan ragu-ragu, tidak seyakin yang tadi. Beberapa menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah menghela napasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib." "Mana Julaibibku?" kata Rasulullah. Para sahabat tersadar. "Hah? Julaibib? Cari Julaibib, cari Julaibib." Akhirnya jenazah Julaibib ditemukan. Beliau sudah syahid dengan luka-luka, semua dari arah depan. Di sekitarnya ada 7 jasad musuh yang telah dia bunuh. Kemudian jenazahnya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyolatkannya secara pribadi dan membaringkan jenazah Julaibib langsung dengan tangannya. Dan beliau berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Beliau mengulangi sampai 3 kali doa yang sama. "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Melihat kejadian seperti itu, para sahabat menangis sejadi-jadinya. Mereka berkata, "Seandainya aku adalah Julaibib yang dicintai oleh Rasulullah SAW dengan sangat dalam." Dunia mungkin tidak terlalu bersahabat kepada Julaibib karena beliau diuji dengan berbagai macam kekurangan dan kehinaan. Akan tetapi surga dan bidadarinya sudah terlampau lama merindukan Julaibib. Akhirnya beliau syahid di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.